menghafal naskah. Kalau yang bukan basic dari teater memang sulit. Tapi kalau untuk ekspresi dia lebih mudah. Karena belum terkontaminasi sama teater ya, dia masih polos. Woi, gitu kasarnya. Marah-marah ya. Kamu yang mana? Kamu gitu. Mainnya yang bener dong. Wah, itu. Dari mana nih agensinya? Waduh, iya. Disebutin. Talent dari siapa nih? Jangan diajak lagi dong. Waduh. Itu. Terus kan pengalaman nih berdua pernah proses film ya, coba begitu, scene, baca dialog dan sebagainya kayak gitu, cut kayak gitu. Terus ini kan kemudian diterapkan kepada Anak-anak siswa. siswa ya. Itu ada kendala nggak, Pak? Tadi itu karena kita bermula dari latihan seni peran untuk panggung, lalu ketika dilimpahkan ke media yang lain, justru malah bukan kendala. Kendala itu pada saat proses seni peran untuk panggung. Mereka kadang-kadang ya ada hal yang membuat kita tidak siap waktu. Ketika jam 8 dimulai misalnya, mereka kadang-kadang masih telat. Nah, 1 kali 2 kali mereka mulai menyadari bahwa kita tidak bisa seperti itu gitu. Datang seenaknya, terus juga berlatih asal sekedar berlatih, karena langsung kita berlatih lama, waktu penampilannya sebentar. Nah, berbeda dengan yang untuk media layar kaca. Mereka akhirnya menyadari bahwa kendala itu biasanya adalah tadi menganggap enteng untuk media televisi. Satu tadi datang telat, kedua karena mungkin bisa jadi merasa bahwa sudah berlatih teater, mereka tenang saja nanti. Nah, pada saat tampil di depan, mereka baru menyadari bahwa di depan ada sutradara, di depan ada penonton, ada lighting, ada kamera. Nah, kalau di panggung mereka merasa bahwa sudah selesai dilakukan pada saat proses di awal gitu. Tapi di sini justru mereka merasa bahwa mereka justru jadi salting akhirnya. Gitu. Jadi salting akhirnya. Salah tinggi. Karena tadi itu merasa bahwa dia, saya bermain sanggup gitu untuk tampil panjang waktunya. Nah, di sini hanya 2 detik, 5 detik, 1 menit. Jadi kagak latihan. Tidak latihan lagi gitu. Ini kesalahan fatal, biasanya itu aja kendalanya. Oke. Ya, kurang latihan. Kalau Pak Tatang kan tadi karena biasa, lalu kemudian bisa acting natural. Lalu bagaimana cara membuat siswa Anda itu bisa berakting natural? Apakah biasa atau Anda punya teknik tertentu juga? Iya. Kalau menerapkan acting natural itu lebih mudah di anak sekolah ya. Karena mereka memang udah natural sebenarnya. Lebih sulit mengajarkan teater. Tapi ketika mereka menghafal naskah, kalau yang bukan basic dari teater memang sulit. Tapi kalau untuk ekspresi dia lebih mudah. Karena belum terkontaminasi sama teater ya, dia masih polos. Jadi dia natural. Cuman mungkin penekanan ekspresinya ini yang kurang kuat. Tapi ada anak-anak yang khusus eskul teater, dia lebih mudah menguatkan ekspresinya. Jadi di sisi lain ketika dia masih polos, dia gampang natural. Dan anak-anak yang sudah eskul teater, dia kelebihannya di ekspresinya ya. Kalau ini ekspresinya kosong, cuman mainnya natural, cuman ya polos lah, polos. Natural, ya. Iya, nah itu perlu pelatihan khusus untuk membuat dia itu bisa lebih ekspresif lagi, sepertinya itu. Terus kalau menurut Pak Tatang ini, kira-kira lebih sulit mana pendekatannya? Maksudnya pendekatan dalam mengajar itu, acting yang panggung ini atau yang film dalam mengajar loh ya? Dalam mengajar, biasanya itu kalau yang baru-baru
memang selalu terjebak pada acting di film atau sinetron Yang baru. yang baru-baru ini, karena ketika mereka belum pernah main teater, belum pernah ada pengalaman teater, ya vokalnya vokal sinetron. Untuk coba kamu, ini kan penontonnya ada di belakang, kira-kira dengar, bisa nggak, tetap dia kecil vokalnya. Jadi butuh waktu untuk proses membina vokalnya. Membina vokal di sana kan ada artikulasi, ada tempo, ada irama, ada diksi. Nah, belum ada itu mereka itu. Tapi kalau yang memang kelas 11 12 sih mereka sudah basicnya sudah lumayan lah. Jadi sudah bisa. Dan mereka biasanya untuk membedakan film dan teater sudah mulai bisa. Dia bisa main natural, kemudian dia bisa main teatrikal. Kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya lebih mudah mana? Ya sebenarnya yang pemula, kelebihannya di sana ya tadi yang sudah ada basic teaternya juga, ya itu tadi terkadang masih ke bawah teaternya ketika di natural, masih gua ini kan masih ego teaternya masih kuat gitu. Nah, itu cara menurunkan egonya gimana? Nah, cara menurunkan itunya kita belajar berlatih dialog natural. Jadi volumenya dikecilin, kemudian penekanannya tidak terlalu besar. Karena ketika dia kuat, sehingga misalnya boom itu katakanlah suaranya terlalu kencang, outsound atau apalah gitu bahasanya. Over. Jadi ya coba dikecilin. Tapi lama-lama bisa. Jadi vokalnya itu coba dikurangin karena ini untuk film lebih halus, karena ini diwakili oleh itu mic, bukan langsung ke penonton yang paling belakang. Tapi itu juga butuh proses, maksudnya tidak langsung berubah, butuh proses terus, lama-lama bisa. Lama-lama ya? Lama-lama Berapa bisa. lama, Pak? Ya, lama-lama. Ntar 30 tahun. Berapa lama kira-kira? 30 tahun keburu lulus anaknya. Iya, makanya. Lama-lama bisa Dia tuh udah berapa lulus lama? ya. Ya mungkin ada 3-4 kali pertemuan udah Oh, sudah lumayan. Ya. lumayan lah. Lumayan salah atau lumayan? Banyak salahnya itu. Banyak salahnya itu. Iya. Nah, itu prosesnya ya, salahnya itu yang cari. Oke gitu ya, agar bisa dibenarkan gitu. Iya, jadi Kalau Pak Iwan sendiri, Iya. kan gini, ada proses Anda memproduksi film ini, Iya. kemudian ada pemain, itu Iya. cara pendekatan pengajarannya gimana? Iya, kebetulan untuk teater itu tidak banyak memproduksi garapan. Yang teater? Ya, jadi kalau untuk televisi memang semakin banyak dilakukan tadi untuk mengurangi takaran main di teater ini. Untuk di media televisi itu dia memang untuk tadi itu dalam rangka mengurangi takaran acting Ya, oke. gitu. Jadi memang tetap belajar untuk menurunkannya dengan melatih dialog seperti tadi yang Pak Tatang katakan. Memang anak-anak terbawa arus itu karena memang tempo untuk latihan teater lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillah mereka aktif membuat film pendek dan itu berhasil mereka mengurangi takaran main. Nah, ini sangat menguntungkan buat mereka karena tadi itu ada juga sebetulnya ada yang menarik gitu. Karena dia serius banget berlatih seni peran untuk teater, itu sempat satu adegan kamera mengambil angle kamera yang close up. Kebetulan dialognya dialog marah. Nah, ini urat leher terlihat terbawa dan copot urat leher. Tidak, bukan copot. Jadi terlihat sekali bahwa dia nggak perlu harus marah itu sampai Nggak perlu ngotot gitu ya? Ya ngotot. Seperti tadi ya yang kita bicarakan gitu. Lagi semangatnya berarti itu, Dekat, tapi
tampil dengan Ngotot. oh nggak perlu gitu. Nah dia menyadari itu menjadi satu sarana untuk latihan. Oh iya beda ya. Ingat ini media televisi, bukan media yang jarak penonton itu jauh. Ini dibatasi hanya oleh frame saja gitu. Menarik sekali memang Pak Eko. Teater dan film sekali lagi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau sekarang Pak, kan kalau di panggung tadi dikatakan kan kita ditonton oleh penonton. Kondisi lampu panggung terang, lampu penontonnya redup, gelap, seolah kita nggak ditonton. Nah kalau di film ini kan ditonton kamera kayak gini ya, ada kameranya. Nah itu cara mengatasi agar tidak melihat kamera gimana? Kan sering toh orang yang nggak pengalaman tuh curi-curi pandang ini jadi kelihatan. Nah, caranya gimana Pak? Oh iya. Di syuting itu biasanya diarahkan pemain itu. Ada pandang di sini ya, kanan kamera ya, atau kiri kamera. Nah biasa dipandu sama. Tapi biar nggak mencuri Bang. Kan sering kan lirik gini tuh. Ah iya, biasanya kalau yang baru-baru sih pengennya ke kamera aja yang lihatnya nih. Iya. Itu gimana Pak? Makanya kadang diulang. Iya, Ulang-ulang, take cut, ulang-ulang. Jangan lihat kamera ya. Nah, biasanya anak-anak yang baru itu cenderung pengen lihat kamera. Tapi kita ajarkan ketika syuting kalian tuh adegan mana lewat atau apa atau lagi statis itu dialog itu ikutin instruksi kameramen, sutradaranya, Arfan yang sini ya. Kadang-kadang itu kan ketika main ada lawan lainnya kan lawannya nggak ada ketika di close dia sendiri ya. Nah, parang sini ya, sini parangannya yang tadi tingginya yang tadi segini, kasih tanda. Sini parangnya sini. Nah, jadi itu tekniknya kita ajarin juga, teknik-teknik untuk bermain di kamera. Kadang-kadang kalau yang belum ngerti, Pak, lawan mainnya mana Pak? Itu kamera lawan mainnya. Ya kan? Ya. Gak perlu lawan main, lawan mainnya kan artis, udah tuh dia adegan dia. Ya. Sekarang di close tinggal kamu nih. Ya. Kamu berarti ikut instruksi itu sutradara atau kameramen atau astradanya tuh sini ya kameranya ya ikutin situ. Jangan lihat pemain udah kelar, tinggal kamu yang di close adegannya. Nah, oh gitu ya Pak. Jadi kita aja tekniknya kayak gitu. Sama mungkin anggap bahwa di depan itu tidak ada. Nah selama ini mereka itu berpikir bahwa tidak berpikir seperti itu awalnya karena memang tidak tahu gitu. Pada saat semua ada yang hadir semua di depan mata, dia memang jadi ciut gitu. Padahal sebetulnya kalau memang mau ya tadi itu saya suka pastikan ke anak-anak gitu. Anggap tidak ada. Kamu bermain dengan lawan main kamu dan seperti nyata. Jangan seperti diambil gambarnya untuk sebuah garapan. Itu mungkin kalau saya gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwa kita sedang ditonton pada saat pengambilan gambar. Ayo bermainlah seperti kamu bermain tanpa ada penonton dan tanpa ada kru dan yang lainnya. Itu yang kadang-kadang bisa membuat dia tadi kehilangan arah untuk berperan, lupa dialog, lalu hilang konsentrasi sehingga ya tidak memberikan gambar yang bagus begitu. Nah, satu lagi yang tidak kita sadari gitu bahwa sebetulnya walaupun berbeda pada saat di teater kita berlatih bersama-sama dengan pemain yang lain, pada saat di film atau katakan di televisi itu mereka pada saat MOU mereka mendapatkan skenario, silakan dibawa ke rumah mereka belajar sendiri. Nah, yang salah itu adalah yang dipelajari hanya dialog-dialog mereka, sehingga pada saat pengambilan gambar mereka menemui masalah. Di mana jeda pada saat dialog itu disampaikan. Nah, sementara mereka bermain dengan pemain-pemain yang sudah jago, yang sudah punya pengalaman. Ya, jangan samakan mereka dengan kita. Kita tetap mesti menyadari bahwa tetap kita mempelajari secara keseluruhan, termasuk juga
biasanya waktu reading tidak lama gitu. Waktu reading singkat, lalu hafalan juga mesti betul-betul dikuasai, karena tidak ada lagi yang namanya sutradara. Apalagi kalau kita menemui sutradara, mending kalau sutradaranya yang lembut, baik, penuh kebapaan. Ini kadang-kadang kan sutradara itu ada juga yang ya seperti pemain teater, woi, gitu kasarnya. Marah-marah ya. Kamu yang mana? Kamu mainnya yang bener dong. Wah itu kan. Dari mana nih agensinya? Waduh, Iya. disebutin. Talent dari siapa nih? Jangan diajak lagi dong. Waduh, itu. Iya betul Pak. Iya. Padahal orang tuanya ikut sampai karena tidak biasa, nangis, nggak mau main lagi. Wah repot. Iya. Kita Gitu ya. butuh jam terbang, latihan di teater, latihan di untuk media televisi atau film, sama-sama butuh proses yang totalitas. Ada temuan-temuan menarik Pak Iya. saya. Selama proses di film itu, jadi ini cerita dari mereka nih. Ya. Mereka tuh belum pernah main, tiba-tiba dapat dialog jadi security. Lawan mainnya Meriam Bellina. Suri kita dia jadi Security doang. Iya. Dialog satu kalimat doang Pak. Itu diulang-ulang karena grogi. Dia nggak bisa ngomong karena lawan mainnya Meriam Bellina senior. Ya. Padahal apalagi Meriam Jagur ya. Iya, padahal dialog cuma gini doang. Meriam Bellina itu cuman, Panto, nanti kalau saya pergi tolong itu pintu jendela dikunci semua. Siap Bu, saya akan kunci semua pintu jendela. Karena dia grogi nggak keluar. Iya. Oh dialognya hilang. Dialognya hilang. Diulang lagi. Siar Bu gitu kan Iya, jadi siap. untung sutradaranya itu sabar. Ya. Tapi kalau nggak sabar tetap dimaki-maki itu, maki-maki. Nah, kita terapkan di anak-anak. Jadi saya yakinkan ke mereka, kamu nih ketika latihan pemeranannya bagus, bahkan kita juga sering latihan film pendek. Saya yakin kamu itu kalau main tenang. Jadi ketika kamu dapat lawan main siapapun, walaupun dia terkenal, anggap kamu itu pemain sama dengan mereka. Jadi jangan lihat, oh dia artis, saya ini baru main. Jangan, kamu harus pede. Oh gitu ya Pak. Jadi ada satu pengalaman menarik. Tapi ada juga yang dia tidak belajar, tapi dia itu mencoba berani, setiap dialog dia terima. Siapa yang bisa dialog dia terima. Dari dialog-dialog yang pendek segala macam, akhirnya dia sering main sekarang. Ada juga yang pernah ikut pelatihan sama saya itu, beberapa kali syuting dia itu ketika dapat tawaran dialog panjang tuh nggak berani. Tapi setelah dia latihan, Pak, saya Pak ini waktu dialog 1 kalimat 2 kalimat aja Pak sebelum latihan sama Bapak, ini saya grogi Pak, nggak berani. Tapi setelah latihan beberapa kali sama Bapak, saya itu pengennya mainnya dapat dialog panjang Pak. Dan kebetulan saya lihat memang itu Dialog panjang itu yang banyak gitu ya. Banyak dialognya, maksudnya dialog artisnya dia nyambung. Jadi mungkin 1-2 halaman. Dia aman. Dia aman. Karena emang terbiasa. Jadi kita terapkan pola-pola latihan kecepatan menghafal dialog. Iya. Dan berekspresi akhirnya dia berhasil. Betul. Kayak gitu. Ada pengalaman tuh. Saya ada satu lagi, Mas Eko. Ya, gimana Pak? Kalau menurut saya saya wanti-wanti ke pemain-pemain yang baru gitu, bahwa kita memang mesti siap tempur, mesti siap segala hal gitu. Jangan ingin dapat peran itu yang cantik, sehingga kadang-kadang ada perempuan yang dapat peran itu inginnya tuh yang cantik-cantik gitu ya, wah dengan wajah-wajah yang katakan enak dilihat gitu. Padahal sebetulnya tidak. Nah, satu contoh misalnya. Sebetulnya tidak, itu talentnya itu sebetulnya tidak cantik gitu gimana? Tidak cantik memang gitu. Tapi ada juga yang biasa ingin peran Lebih cantik gitu. ingin lebih cantik, padahal kan nggak bisa dipaksakan gitu. Yeah. Nah, satu contoh Mas misalnya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka dapat peran itu yang menengah ke bawah, bukan orang-orang kaya. Kenapa demikian? Salah satu contoh misalnya, untuk mendapatkan kostum, saya tidak mesti harus kostum-kostum yang mahal. Kalau orang kaya kan pasti jelas saya harus bajunya yang bagus-bagus, misalnya jas, dasi, wah sepatu yang pokoknya keren gitu.
Nah, kalau menengah ke bawah enak. Kita bisa kalau misalnya sambil jalan, kalau di Bandung itu ada Cihapit ya, baju-baju bekas gitu. Cari baju-baju yang bekas yang cocok untuk peran tersebut gitu. Nah, ini lebih menguntungkan karena biaya lebih murah. Gitu. Jadi sekali lagi untuk yang pemula janganin peran-peran anak orang kaya lah atau yang mewah-mewah. Justru peran-peran yang menengah ke bawah menjadi menarik. Kenapa? Karena dimainkan secara total. Misalnya contoh kalau orang kampung, terus misalnya anak-anak gelandangan, anak-anak pemulung, atau malah kalau bisa mendapatkan peran itu peran-peran yang tidak sempurna. Itu akan lebih menarik untuk kita mengolah. Jadi saya ajak ke anak-anak, terutama yang ingin jadi pemain, jangan pilih peran. Jangan pilih-pilih peran. Oh, gitu. Pilihlah peran-peran yang membuat kalian itu masuk ke dalamnya dan layaknya itulah peran itu gitu. Jadi tidak ada kepalsuan untuk peran-peran yang sifatnya jadi seperti lebih itu. natural gitu Lebih istilahnya. natural. Aktingnya jujur gitu ya. Jujur, betul. Betul. Lebih enak, betul. Pertanyaan saya nih, ini kan tadi bilang film itu cut to cut, ya kan, adegan per adegan. Ya. Terus kalau continuity, kalau berlanjut itu cara melanjutkan emosi yang terpotong itu gimana? Kan ini adegan ini dia emosi, terus besok di shoot lagi. Cara menyambung adegan emosi di adegan yang terpotong itu gimana, Pak? Iya. Biasanya sih kalau memang sudah menguasai tokoh itu ya, walaupun di-cut berapa kali, mulai lagi tetap masuk ke dalam emosi tadi. Enggak, maksudnya cara ngajarkan kepada anak. Oh, kalau anak kan pasti Ya, kalau di-cut kan pasti emosinya kan terputus atau retake aja, nggak usah aja retake Retake, ya. Dia salah dikit, kemudian di take ulang. Iya. Itu bagaimana mempertahankan kadar emosinya agar sama gitu. Iya, kita mengajarkan takaran emosi. Jadi takaran emosi dari yang terendah sampai yang maksimal. Contoh ekspresi misalnya marah itu dari yang kecil sampai yang paling maksimal. Kalau misalnya marah, misalnya contoh marah paling rendah itu pergi kamu, paling maksimal kan pergi kamu. Ya kan? Kita latih dari yang paling tinggi kecil, pergi kamu sambil tengah itu. Di atas genteng dia. Ketika di atas genteng itu. Sudah genteng lah kalau Lanjut. Ya. Ya, gimana? Jadi ketika dia sudah menguasai takaran emosi tadi dari mulai emosi yang rendah naik lagi dikit naik sampai maksimal. Ketika dia di cut itu koreksinya, oh kamu kurang naik. Berarti langsung dia paham, oh kurang naik saya emosinya. Oh kamu terlalu tinggi naik, emosinya tuh turunin, dia udah paham. Gitu. Jadi kita melatih mereka itu takaran emosi, takaran ekspresi itu kita ajarkan ke mereka. Oke, kalau Pak Ya, Iwan, kebetulan saya mengajarkan kepada mereka itu adalah di awal kan memang ada proses breakdown skenario. ya betul. Nah, itu juga kita kan diberikan rundown-nya. Kita diberikan scene-scene mana saja yang mesti kita lakukan. Jatah scene gitu. Nah, biasanya ada scene-scene yang sifatnya continuity adegan. Dari catatan tadi, mereka memang diberikan satu pembelajaran untuk tadi memanage scene-scene tadi. Nah, alhamdulillah mereka bisa dengan cepat memahami itu karena berhubungan tadi dengan takaran peran yang harus sama. Dan dari breakdown skenario itu akan terlihat bahwa pada saat posisi di mana adegan itu mesti sama takarannya. Dan mereka memahami alur cerita. Kalau itu tahu, mereka pasti akan menambah takarannya pada saat adegan di mana mereka ada di akhir sebuah cerita. Misalnya kalau endingnya adalah tidak happy ending, tapi klimaknya adalah tragis, mereka sudah tahu takarannya. Oh iya, di sini dia menderita karena kehilangan orang tua yang meninggal, atau katakan dia ketakutan terakhir misalnya.
Itu kira-kira yang saya sampaikan ke mereka. Jadi patokannya memang dari tadi Pak, kejelian memahami skenario secara utuh. Oke, terakhir, apa harapan Anda terhadap jurusan teater dan film ini? Ini kan teater jurusannya, Anda kan produksi film. Harapannya apa Pak? Ya, harapannya adalah kita berharap banyak PH-PH yang membutuhkan jasa anak-anak SMK. Oke. Dan itu sangat diharapkan untuk mereka bisa mandiri nantinya sebagai seorang pekerja film, kira-kira gitu. Oke, kalau Pak Tatang, harapannya? Harapan saya mungkin ya tidak jauh beda dengan Pak Iwan. Jadi saya berharap Beda tapi nggak jauh. Sekolah nggak jauh Pak. Sama ya. Ya, Sekolah itu bermitra dengan tempat-tempat yang bisa mereka bekerja, rumah produksi, stasiun TV, mungkin ya sekarang ini kan mungkin S1 lah. Tapi bagaimana caranya stasiun TV itu bisa menampung mereka, skill mereka. PH bisa menampung skill mereka untuk bisa mengeksplorasi disiplin ilmu mereka itu, sehingga mereka bisa terwadahi. Skill mereka bisa Intinya kemampuan mereka diakui, kompetensinya diakui dan bisa betul. terserap di dunia kerja. Dunia gitu kerja, ya. betul. Oke, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Tatang Sama-sama, atas Pak. kesempatannya Mas Eko. ngobrol-ngobrol ini. Siap. Teman-teman, demikian tadi obrolan kita tentang seputar teater dan film. Dan sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita dengan Pak Tatang dan Pak Iwan. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Matur nuwun dan terima kasih. Terima kasih.